Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita dapat kiriman paket dari brand Rexus Indonesia. Ini adalah keyboard Rexus Daxa M64 dan keyboard Daxa M61 Barebone yang belakangan ini peminatnya lagi banyak-banyaknya. Dua-duanya adalah keyboard dengan layout 60% yang tentu aja punya ukuran compact dan oke punya. Tapi walau secara layout keduanya sama, namun pada dasarnya dua-duanya punya hal yang beda. Daxa M64 adalah keyboard yang ketika kita beli, kita sudah tinggal pakai apa adanya. Sedangkan Daxa M61 Barebone adalah keyboard yang dikhususkan buat kalian yang lebih suka ngerakit keyboardnya dulu, baru setelah itu bersenang-senang dengannya. Baiklah, nggak perlu berlama-lama, langsung aja tontonin videonya. Dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya, fans berat Nobita. Sekarang langsung kita unboxing dulu Rexus Daxa M64-nya. Seperti biasa kita langsung disambut sama manual book dan kartu garansinya. Selain unitnya itu sendiri, ada kabel USB Type-C to Type-A yang mana kabelnya udah beredar dan kualitasnya cukup bagus. Kemudian kita dapatin juga beberapa keycaps cadangan, lantas ada pula beberapa switch cadangan beserta keycaps pullernya. Sekarang langsung kita buka bungkus dari keyboardnya. Jadi, Rexus Daxa M64 ini adalah keyboard dengan layout 60%. Untuk build kualitasnya sendiri udah cukup mantap lah. Desainnya kalau dilihat itu sekilas mirip-mirip dengan Vortex V64. Paduan warna silver, grey, dan juga merah cukup eye-catching banget. Dan sangat cocok untuk mendampingi beragam setup PC yang kita punya. Kemudian ada tulisan Daxa M64 di sebelah pojok kanan, serta untuk port USB Type-C-nya ada di bagian kiri. Jadinya ini bikin manajemen kabel di meja jadi kelihatan lebih rapi gitu. Kemudian bagian pinggir case-nya itu dibuat dari ABS yang kokoh banget dengan style signature khas Rexus Daxa. Bagian bezelnya sebenarnya nggak bisa dibilang tipis banget, tapi ya nggak tebel-tebel juga. Saya pribadi sih lebih suka yang sedang begini daripada bezel yang tipis-tipis banget untuk sebuah keyboard TKL. Terus di bagian belakangnya ada 4 buah rubber feet yang kalau misal kita taruh di meja atau deskmat, dia nggak bakal gampang kegeser-geser. Walaupun memang ini keyboard nggak ngasih adjustment fit, tapi untuk ketinggian keyboardnya buat saya pribadi udah sangat-sangat standar dan typing angle-nya juga masih relatif nyaman. Lanjut ke bagian keycaps-nya. Untuk keycaps-nya dia pakai XDA PBT Daisub. Untuk warnanya seperti yang kita bilang di awal, dia ada merah, silver, dan grey. Kualitas keycaps-nya menurut saya udah lumayan bagus dan dia kerasa tebel juga. Biar begitu ada beberapa pengguna yang mungkin nggak suka dengan XDA profile yang kelihatan rata. Tapi ini menurut saya sih cuma masalah selera dan kebiasaan aja. Kemudian ada varian lain dengan warna putih untuk Rexus Daxa M64 ini. Untuk font pada keycaps-nya, dia nggak pakai double shoot, tapi kalau misal keyboardnya kita nyalain, backlight RGB-nya tetap kelihatan bagus. Tapi ada beberapa tombol pada keycaps-nya yang menurut saya masih perlu penyesuaian pas pertama kali make ya. Tombol shift di sebelah kanan dibuat dengan ukuran 1U, dan yang sebelah kiri dia ukurnya 1,75U. Jadi ini di luar standar keyboard pada umumnya. Ini bisa dimaklumin karena Rexus pengen tombol arrow-nya bisa tetap dibuat sejajar. Jarang-jarang loh ada keyboard 60% yang masih mempertahankan tombol arrow pada desainnya. Dan Rexus Daxa M64 ini adalah salah satu yang tetap mempertahankan tombol arrow pada keyboard TKL-nya. Tapi ini nggak masalah, cuma masalah adaptasi aja. Setelah pemakaian beberapa lama, kita akan terbiasa dengan tombol shift dengan ukuran yang nggak biasa ini. Untuk switch yang kita dapat ini adalah getaran yellow. Mereka juga punya yang brown, red, dan juga blue. Untuk yang yellow ini memang lebih smooth dan cocok banget buat kita yang bosen dengan mechanical keyboard dengan suara clicky yang lebih berisik. Dan tentu aja ini switch dia hot swap. Jadi buat kita yang suka modif-modif atau otak-atik keyboard, ini keyboard udah paling cocok banget. Selain itu harganya juga relatif lebih terjangkau. Oh iya, keyboard ini punya harga yang cukup murah untuk sekelas Rexus Daxa dengan desain 60% loh ya. Dia punya harga 700 ribuan aja. Padahal keyboard 60% itu trennya sekarang rata-rata harganya memang sudah di atas 1 juta. Walaupun begitu, secara fitur Rexus Daxa M64 ini nggak selengkap keyboard-keyboard lain dengan harga yang lebih mahal. Tapi ada beberapa hal yang cukup istimewa dengan harganya yang cuma 700 ribuan ini. Salah satunya keyboard Rexus Daxa M64 ini udah pakai PCB Sud Facing RGB LED. Kemudian ini keyboard stabilizernya juga udah oke. Desainnya flat mount dan udah pre-loop. Jadi untuk dipencet secara default bawaan itu udah enak banget. Selain itu Daxa M64 ini udah ada vacuum case bawaan yang berfungsi sebagai peredam atau sound damper.
Untuk RGB-nya sendiri, selain bisa kita atur lewat kombinasi tombol FN, dia juga ngasih kita keleluasaan untuk ngatur lewat software Rexus-nya. Gak cuma itu, ini keyboard bisa kita sinkronin dengan musik. Jadi misal kita lagi dengerin lagu nih, RGB-nya itu bakalan ngikut dengan tempo musik yang kita dengerin. Di softwarenya, kita juga bisa setting tombol makronya sesuai kesukaan kita. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang mau belajar modif keyboard atau suka modif keyboard dan cari keyboard mekanikal dengan harga terjangkau, sepertinya Rexus Daxa M64 ini cocok banget buat kalian milikin. Selain dia udah punya surfacing yang biasanya ada pada keyboard-keyboard kelas atas, dia juga punya fitur RGB yang bisa ngikutin musik. Untuk masalah kenyamanan pemakaian, jujur aja sih kita nyaman-nyaman aja pakai ini keyboard. Selain itu dia punya layout 60% yang bikin setup PC kita jadi lebih simple dan cuakep banget. Nah, terus untuk keyboard Daxa M61 Barebone-nya, ini keyboard tuh mesti kita rakit-rakit dulu. Di sini dia ada 3 pilihan ya, ada yang akrilik, aluminium, dan resin. Untuk video Barebone M61-nya akan kita bikin terpisah sekalian proses gimana kita ngerakitnya. So, jadi demikianlah untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis, see you in next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.